Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pak Guru mengaturkan terima kasih karena kalian masih selalu hadir dalam pembelajaran secara jarak jauh. Oleh karena itu, marilah kita sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu semangat dalam belajar, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita masih selalu aktif, selalu semangat dalam menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pembelajaran di kelas 5 ini kita akan mempelajari tentang surat At-Tin. Surat At-Tin ini termasuk salah satu ayat Al-Quran atau surat yang terdapat dalam Al-Quran. Nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita membaca surat At-Tin dengan benar dan juga dengan tartil. Tahu tartil enggak? Sesuai dengan hukum bacaan makharijul huruf. Yang kedua, nanti kita akan berlatih menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin. Yang ketiga, nanti kita akan menghafal surat tersebut. Surat At-Tin itu ayatnya ada berapa, gitu ya. Kemudian nanti kita akan mempelajari mengenai makna dari tiap-tiap ayat tersebut. Selanjutnya nanti kita akan memberikan satu pengujian atau contoh keteladanan yang diceritakan dalam surat At-Tin. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari Quran surat At-Tin ayat 1-8. Sebelum memahami dan mempelajari lebih dalam, lebih jauh lagi mengenai maksud, makna, ungkapan atau hikmah dalam mempelajari Quran surat At-Tin ini, berikut adalah bacaan-bacaan Quran surat At-Tin ayat 1-8. Baik, selamat menyimak dan mengikuti. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Anak-anak sekalian, setelahnya kalian mendengarkan dan melihat bagaimana surat At-Tin itu dibacakan tadi yang sudah ditayangkan lewat video, kita selanjutnya akan membacakan secara per ayat dan nanti kalian dapat mengikuti apa yang Pak Guru bacakan. Setelah kalian mengikuti apa yang telah Pak Guru bacakan, nanti kalian bisa mempelajari, membaca kembali secara berulang-ulang
untuk supaya hafal di luar kepala. Ini adalah pembelajaran kelas 5 mengenai Al-Quran atau bacaan surat At-Tin. Mengenai terjemahan-terjemahan ini Pak Guru juga akan memberikan satu tampilan yang mungkin bisa membimbing kalian dalam mengartikan, memaknai, dan juga nanti memahami kandungan-kandungan surat At-Tin. Baik anak-anakku, berikut adalah tampilan tentang Quran surat At-Tin. Baik, Pak Guru akan membacakan, nanti kalian boleh mengikuti dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Isi kandungan surat At-Tin. Ayat 1, buah tin bermanfaat memperhalus fisik, mengencarkan dahat, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Ayat 2, Gunung Sinai setinggi 2285 meter ini dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Ayat 3, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Ayat 6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat 7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan.
Ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Setelah kalian mempelajari surat Atin yang tadi Pak Guru bacakan, oleh karena itu ini sebagai tugas untuk kalian. Yang pertama, coba kalian tulis kembali surat Atin yang telah kalian lihat tadi di sehelai kertas. Kemudian nanti kalian dapat memberikan satu terjemahannya di bawah, ya, di bawah. Dan juga nanti kalian akan diberikan tugas untuk menghafal secara lisan hafalan kalian surat Atin secara tidak melihat ayat atau tidak melihat Al-Quran. Baik, sekian pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahaminya dan jangan lupa tugasnya untuk kalian. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara lisan supaya kalian hafal